Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi dalam bidang studi biologi. Nah, pada minggu kali ini materi kita mengenai tentang teori evolusi Charles Darwin. Nah, yang pertama pengertian teori evolusi. Nah, evolusi itu merupakan cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, evolusi itu diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di dalamnya evolusi itu mencakup dua hal, yakni yang pertama evolusi organik, yakni evolusi biologi dimulai dari titik kulminasi evolusi kimia, asal mula terjadinya kehidupan dan proses kehidupan yang sedang berlangsung. Nah, kemudian evolusi molekuler atau anorganik. Nah, asal mula kehidupan di bumi itu berdasarkan fakta dan penalaran, atau dapat diartikan juga sebagai asal mula terjadinya kehidupan pada tingkat molekuler. Nah, yang berikutnya sejarah teori evolusi. George Mendel turut mengembangkan teori tentang pewarisan sifat. Nah, Mendel bergelut dengan penelitiannya yang menggunakan kacang artis. Dari penelitian ini, Mendel mempublikasikan hasil penelitiannya dalam hukum 1 dan 2 Mendel. Nah, kedua hukum ini berisi tentang prinsip-prinsip hereditas atau penurunan sifat pada suatu organisme. Nah, Darwin kemudian menggunakan hasil penelitian Mendel sebagai salah satu argumennya dalam mengembangkan teori evolusi. Nah, evolusi sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup dalam waktu yang relatif lama. Evolusi sulit untuk diamati karena terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tiga ilmuwan yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori evolusi adalah Charles Darwin, Lamarck, dan Weismann. Teori evolusi biologi menurut Charles Darwin. Nah, berdasarkan kepercayaan agama, semua organisme yang ada telah diciptakan sedemikian rupa. Keberagaman di bumi sama sejak penciptanya. Tapi hal tersebut ditentang oleh Charles Darwin yang melakukan berbagai pengamatan selama berlayar di kapal HMS Beagle. Ia menemukan bahwa bentuk kehidupan yang ada kini memiliki kesamaan-kesamaan dengan organisme yang telah punah. Nah, Darwin kemudian mengusulkan bahwa semua spesies kehidupan berevolusi seiring waktu dari nenek moyang yang sama melalui proses seleksi alam. Nah, dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, menetapkan teori evolusi melalui garis keturunan. Nah, ide yang serupa juga dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Thomas Malthus pernah menulis An Essay of Population. Menurutnya, populasi meningkat dalam perkembangan geometri ketika penghidupan dalam perkembangan aritmatika meningkat. Nah, gagasan ini mempengaruhi Darwin. Ia mempelajari seleksi buatan dengan mengamati bahwa varietas tanaman dan hewan itu berguna dihasilkan oleh upaya manusia. Nah, teori seleksi alam Darwin menjelaskan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan menghasilkan banyak keturunan. Nah, sumber daya alam yang terbatas memunculkan adanya kompetisi pada makhluk hidup. Nah, Darwin mempercayai bahwa tidak ada dua individu yang sama karena terdapat variasi yang besar dalam populasi. Nah, selain itu, makhluk hidup yang bertahan hidup dan menghasilkan keturunannya merupakan makhluk yang telah mewarisi sebagian sifat-sifat menguntungkan untuk dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan tertentu. Nah, saat seleksi alam berlangsung, populasi secara bertahap memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungannya. Nah, evolusi biologi sendiri menurut Darwin didefinisikan sebagai perubahan dalam populasi, bukan pada individu. Perubahan tersebut juga harus diteruskan ke generasi berikutnya. Nah, menurut Charles Darwin melalui bukunya yang berjudul The Origin of Species, mengungkapkan bahwa seleksi alam memiliki peranan yang sangat penting dalam evolusi. Nah, Darwin mengamati fenomena biologis yang terjadi di Pulau Galapagos. Semua burung finch yang berbeda spesies memiliki paruh yang beradaptasi dengan jenis makanannya.
Darwin juga mengamati bahwa perbedaan variasi genetik pada burung fish dan kapasitas reproduksi juga mempengaruhi evolusi. Dengan demikian, evolusi dipengaruhi oleh seleksi alam, variasi genetik, dan kapasitas reproduksi. Namun ketika itu teori evolusi Darwin ditentang karena tidak sedikit yang menganggap teori tersebut hanya spekulasi saja. Nah, semua berubah ketika ilmu biologi semakin berkembang. Nah, yang berikutnya adalah teori evolusi biologi oleh Jean-Baptiste Lamarck. Nah, walaupun teori Darwin merupakan salah satu teori evolusi yang paling terkenal, Jean-Baptiste Lamarck pernah mengemukakan teori serupa sebelum Darwin. Sebagai seorang naturalis asal Prancis, Lamarck menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang itu didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ atau use and disuse. Nah, contoh dari teori Lamarck ini adalah leher jerapah yang menjadi lebih panjang dengan meregangkannya untuk mencapai pohon yang lebih tinggi. Nah, sifat-sifat tersebut kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Use merujuk pada organ yang digunakan akan terus berkembang. Sementara itu, disus merujuk pada organ yang tidak digunakan akan tereduksi. Nah, di sisi lain, Lamarck menyatakan bahwa mekanisme evolusi terjadi melalui penggunaan organ tubuh sebagai akibat dari kondisi lingkungan. Nah, organ-organ yang terus digunakan akan berkembang, sedangkan organ-organ yang tidak digunakan akan tereduksi. Contohnya, perbedaan dari teori evolusi Lamarck dengan Darwin ditunjukkan dengan leher jerapah. Nah, di mana dalam teori Lamarck ini, jerapah pada umumnya itu memiliki leher pendek dan tidak dapat menjangkau makanannya. Letak daun yang semakin tinggi dan leher jerapah yang terus dijulurkan, maka menyebabkan leher jerapah menjadi semakin panjang. Pada akhirnya terbentuklah jerapah yang memiliki leher panjang. Sedangkan dalam teori Darwin, jerapah pada mulanya ada yang berleher pendek dan ada pula yang memiliki leher panjang. Mereka bersaing untuk memperoleh makanan. Proses seleksi alam menyebabkan jerapah yang memiliki leher pendek mati karena tidak dapat menjangkau makanan. Pada akhirnya, hanya jerapah yang memiliki leher panjang saja yang dapat bertahan terhadap persaingan. Nah, teori Lamarck ini ditentang oleh Weismann dengan cara melakukan percobaan pada tikus jantan. Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor pada tikus jantan dan betina, kemudian mengawinkannya. Namun, anak yang dihasilkan oleh tikus tersebut tetap saja tikus yang berekor panjang, meskipun sudah mencapai 21 generasi. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada individu sebagai akibat dari faktor luar yang tidak diwariskan pada keturunannya. Nah, teori yang dihasilkan oleh Weismann menjelaskan lebih lanjut tentang teori Darwin. Weismann menyampaikan pendapat bahwa perubahan yang terjadi pada sel tubuh sebagai akibat dari lingkungan itu tidak dapat diwariskan. Nah, evolusi baru terjadi apabila berhubungan dengan pewarisan melalui sel kelamin. Darwin menyarankan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam, sedangkan Weismann menyimpulkan bahwa evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor gen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori evolusi Charles Darwin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.